Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi nama saya wabarakatuh. Fahmi Nidom, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Ahmadi. Beliau adalah guru SMP Negeri 4 Sukowono dan mengaku sebagai guru PPKN. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ahmadi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tapi sebelumnya saya akan bertanya-tanya sedikit terlebih dahulu kepada Pak Madi untuk mengetahui sejauh mana nanti pembelajaran yang ada di dalam kelas Pak Madi. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini mengetahui percakapan awal sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang nanti Pak Ahmadi akan terapkan di kelas, Pak? Ada dua tujuan, baik itu secara spiritual maupun secara sikap sosial. Di sikap spiritual yaitu peserta didik hikmah di dalam agama dan kepercayaan menurut agama masing-masing. Kedua, dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Sementara pada kehidupan sosial, peserta didik itu nantinya dapat disiplin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan norma dalam kehidupan. Yang kedua, dapat mempresentasikan hasil dari analisis pentingnya norma-norma di dalam kehidupan. Itu tujuan dalam pembelajaran. Baik, jadi ada dua tujuan. Yang pertama dari segi spiritual, dan yang kedua dari segi sosial. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ahmadi nanti di dalam kelas? Pengembangan dalam pembelajaran yang pertama secara pengetahuan, bagaimana siswa dapat mengerti, memahami tentang materi yang telah tersajikan. Dengan dari hasil materi yang telah dipahami, nantinya siswa itu dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berarti area pengembangannya dari segi keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, Pak? Jadi mungkin dari segi strategi atau model dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran yang akan diterapkan adalah menggunakan problem based learning, kemudian pendekatan saintifik, dan tentang masalah metodenya yaitu tanya jawab dan diskusi. Baik, jadi nanti Pak Ahmadi akan menggunakan model PBL ya, PBL, Problem Based Learning, kemudian pendekatannya saintifik dan metode yaitu tanya jawab. Untuk selanjutnya, apakah nanti ada media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas? Media berupa audiovisual, kemudian sama PPT. Jadi nanti Pak Ahmadi akan menggunakan media audiovisual, dan pembelajarannya ada PPT. PowerPoint. Baik, untuk waktu pelaksanaannya Pak, kira-kira akan dilaksanakan pada hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari pada jam ke-6 dan ke-7 di kelas 7B. Jadi nanti kita akan bertemu lagi saat saya observasi di hari Rabu ya Pak? Iya, hari Rabu. Tanggal 10 Januari jam ke-6 sampai ke-7 di kelas 7B. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang sudah terjadi di dalam proses pembelajaran jenengan. Kemudian kita setelah observasi, kita akan bertemu lagi Pak untuk melakukan percakapan pasca observasi. Siap. Nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari CGP Angkatan 9. Baik. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan nanti di kelas diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
akan saya absensi tentang kehadiran dalam pembelajaran pada hari ini. Abdul Muiz, pada pembelajaran sebelum kita mulai, pembelajaran ini tentunya kebersihan salah satu keberhasilan di dalam mencapai tujuan. Bagaimana kebersihan kelas menurut pendapat kalian? Sekali lagi, pendapat kelas kalian, suasana belajar hari ini sudah dikategorikan sangat bersih, bersih atau cukup bersih atau kurang bersih. Berarti perlu refleksi untuk lebih meningkatkan tentang kebersihan. Di dalam pembelajaran materi hari ini tentang norma dalam kehidupan masyarakat, apakah tadi malam sudah mempelajari? Belum. Kemudian, ilmu merupakan suatu kewajiban di dalam agama Islam. Kita semuanya beragama Islam. Di dalam agama Islam itu, baik laki-laki maupun perempuan, suatu ilmu itu adalah suatu kewajiban sampai dengan di liang lahat. Untuk itu, agar kalian mempunyai keselamatan di dunia dan akhirat, tentunya harus berbekal ilmu pengetahuan. Kemudian materi yang kita bahas pada minggu lalu tentang masalah macam-macam norma di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pada pembelajaran hari ini, pertama siswa dapat memahami tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadi masyarakat yang berkeadilan. Kedua, bagaimana hasil dari pemahaman norma-norma tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kepatuhan terhadap norma-norma yang ada di masing-masing sekitar kalian. Itu materi tentang seperti kemarin. Kemudian materi ini, pada pembelajaran ini kalian akan melihat, mendengar tentang video tersebut tentang masalah norma dalam kehidupan masyarakat. Dalam mengamati video tersebut, nantinya kalian dapat mengetahui mana kepatuhan norma dan di mana pelanggaran terhadap norma. Kalian amati dengan seksama video tersebut. Video tentang suatu suku tersebut menggambarkan tentang kepatuhan dan pelanggaran terhadap norma. Teks tersebut dapat dibaca. Kemudian bila mana dari video tersebut ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya.
Apa yang membedakan suku yang satu dengan yang lainnya? Apa yang membedakan antara suku yang satu dengan yang lainnya? Bahasa. Di video tersebut, dengan mendengarkan suara adzan merupakan salah satu contoh norma apa? Norma agama. Ada 3 orang perempuan menuju masjid. Yang menjadi pertanyaan, apakah bentuk kepatuhan pada norma ataukah pelanggaran terhadap norma? Wisol? Perhatikan. Ketiga perempuan tersebut menuju suatu rumah ibadah. Salah satunya adalah nama rumah ibadahnya masjid. Tindakan atau perilaku ketiga perempuan tersebut merupakan kepatuhan terhadap norma ataukah bentuk pelanggaran terhadap norma? Kepatuhan kepada norma. Apa salah satu contoh norma agama? Melaksanakan ibadah. Itu merupakan salah satu dalam kehidupan sehari-hari tentang masalah perbedaan suku. Artinya di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari banyak suku. Apa dari segi positifnya? Menjalin kerukunan terhadap sesama. Dalam video tersebut sudah jelas bentuk-bentuk terhadap kepatuhan di dalam norma. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan lembar kerja peserta didik tersebut secara berkelompok. Saya contohkan dulu. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Jadi dapat memilih kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan tentang masalah norma-norma kepatuhan dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Bentuk datanya ada nama kelompok, nama anggota, kelas. Kemudian ini salah satu contohnya. Norma di bidang norma agama. Contohnya, apa kewajiban orang Islam? Sholat. Berarti umat Islam bentuk kepatuhan terhadap norma kehidupan adalah sholat. Maka di dalam Al-Quran sudah diperintahkan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Pada surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian bila mana pada contoh kesopanan, norma kesopanan, di sini dapat dilihat tata cara makan dan minum. Itu merupakan salah satu contoh penerapan norma kesopanan. Bagaimana kalau menurut syariat Islam bila mana melakukan makan dan minum? Tatanan kesopanan bagaimana? Cara makan dan minum? Dengan duduk, kemudian berdoa. Beberapa hadis sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti yang dikatakan kemudian hadis yang diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian artinya Nabi Muhammad SAW sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Itu merupakan contoh-contoh di dalam
kepatuhan terhadap norma di masyarakat. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran terhadap norma-norma dalam kehidupan. Salah satu contohnya adalah norma hukum. Apa bentuk pelanggaran norma hukum? Tentang masalah pasal pembunuhan, baik itu terencana maupun tidak terencana. Sekarang tugas kalian dalam kelompok membuat tabel berikut. Tabel pertama tentang nama norma, kemudian tabel kedua tentang contoh norma dalam kehidupan. Ini yang kepatuhan. Yang kedua adalah tabel kedua, membuat tabel kedua tentang masalah nama norma dan contoh pelanggaran norma. Silakan bentuk kelompok masing-masing terdiri 3 atau sampai dengan 4 kelompok. Silakan bentuk kelompok. Silakan yang putra bentuk kelompok. Silakan masing-masing kelompok, tidak ada yang membelakangi, saling berhadapan-hadapan. Ke sini. Satu kelompok. Yang putra juga gitu. Membuat satu, ada ketua kelompok, yang kedua notulen, kemudian yang lain anggota. Jadi masing-masing tugas mempunyai peran masing-masing. Ini salah satu contoh tabel tentang bentuk pelanggaran dan bentuk kepatuhan norma. Tabelnya seperti ini. Kalian tinggal buat tabelnya, menyebutkan minimal 2 ya silakan. Satu kelompok yang diserahkan satu buku yang diserahkan. Yang nulis satu notulen kelompok atau sekretaris kelompok. Pertama ada ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga anggota kelompok. Ketua memimpin diskusi, sekretaris menutulenkan tentang masalah hasil dari kerja kelompok. Silakan. Bentuk tabelnya seperti ini. Peragakan tentang bentuk kepatuhan maupun bentuk pelanggaran terhadap norma. Silakan siapa? Menyebutkan nama norma, kemudian bentuk kepatuhan atau pelanggaran. Siapa? Di antara kalian? Monggo siapa? Yang memperagakan? Yang putra? Siapa yang memperagakan? Putri. Mardia, maju. Sebutkan nama norma dan bentuk kepatuhan atau pelanggaran. Apa Mardia yang akan diterapkan, yang diperagakan? Norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Monggo silakan. Salah satu contohnya apa? Norma peragaan norma kesusilaan. Mencium tangan. Wes, Mardia tadi tentang masalah memperagakan bentuk kepatuhan pada norma, tentang norma kesusilaan dengan mencium tangan guru. Benar ataukah salah? Salah. Termasuk apakah norma mencium tangan guru? Norma kesopanan. Paham? Bisa kan? Ya, tadi itu Mardia memperagakan tentang norma kesopanan. Ya sudah, bagus untuk dia. Berikutnya, siapa yang memperagakan kembali? Yang putra? Yang memperagakan Yasir? Memperagakan tentang kepatuhan atau pelanggaran norma. Siapa? Yang perempuan? Dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Silakan yang peragaan, baik pelanggaran maupun kepatuhan. Siapa yang berani? Ayo, Abdul Muiz sama Yasir, monggo di sini. Mereka akan memperagakan, sebutkan norma apa yang diperagakan, kemudian apa bentuk kepatuhan ataukah masuk pada pelanggaran. Monggo diperagakan. Jadi siswa nanti kalian akan menjawab apa nama norma? Norma yang akan diterapkan? Norma kesopanan. Nanti hasil dari peraga ini kalian jawab apakah bentuk pelanggaran ataukah bentuk kepatuhan. Ayo silakan Yasir, peragakan sama Abdul Muiz tentang norma. Ayo silakan. Norma kesopanan. Monggo silakan.
Ini merupakan salah satu contoh norma kesopanan dengan berjabat tangan sesama teman sejawat gitu. Ya sudah, kasih tepuk tangan. Dalam pembelajaran ini kita sudah lalui dari pemahaman terhadap norma-norma, kedua tentang memberikan contoh bentuk pelanggaran norma dan kepatuhan, dan yang berikutnya adalah yang barusan adalah bentuk memperagakan tentang norma kesopanan dan norma pelanggaran. Kemudian, apa fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari? Apakah fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari? Bila masyarakat itu mematuhi aturan norma, apa yang akan tercipta? Apa? Kedamaian. Satu. Kedua, ketertiban. Tiga, kesopanan. Terus, untuk keamanan bersama. Itu merupakan fungsi-fungsi dari norma. Untuk itu, bila mana norma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang akan kita wujudkan atau apa yang menjadi cita-cita akan berjalan dengan baik. Itulah kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, bahwa norma itu adalah suatu aturan, kaedah-kaedah yang ada pada masyarakat tersebut. Kemudian dari hasil pembelajaran ini, pada pertemuan berikutnya dengan kegiatan kalian mengamati dengan cara memvideokan bentuk-bentuk kepatuhan maupun pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ada yang mau ditanyakan dalam materi hari ini? Tidak ada. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Fahmi Nidom, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Ahmadi dan Bapak PP saya, Bapak Ahmad Fawaid. Assalamualaikum Bapak. Saya di sini akan menindaklanjuti kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan kemarin atau beberapa hari yang lalu. Kita di sini akan sharing dan ngobrol-ngobrol tentang pasca observasi. Saya akan mengungkapkan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kita sharing-sharing saja. Kemarin kita sudah observasi, saya sudah observasi di kelas Pak Ahmadi di kelas 7B. Nah, pertanyaan pertama, apa perasaan Pak Ahmadi setelah kegiatan observasi di kelas? Setelah pasca observasi, kita dapat mengevaluasi di mana titik negatifnya dan di mana titik positifnya di dalam KBM. Ya, jadi Pak Ahmadi lebih mengetahui lagi kekurangan dan kelebihan pembelajaran di kelas. Jadi perasaannya bagaimana? Senang atau sangat senang? Sangat senang karena adanya kolaborasi dalam sistem pembelajaran ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Nggih, kalau boleh tahu kemarin pengembangan yang ingin dicapai saat pembelajaran? Pengembangan yang akan dicapai, bagaimana sikap dan perilaku siswa itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi ingin mengembangkan lagi nilai-nilai yang dimiliki anak-anak juga norma, Pak ya, Ya. sehingga bisa diterapkan di masyarakat.
sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kemarin seperti apa, Bapak? Tujuan pembelajaran kemarin itu ada dua, satu sikap spiritual dan yang kedua sikap sosial. Di sikap spiritual, bagaimana anak-anak nilai-nilai ketakwaannya lebih ditingkatkan. Sementara pada sikap sosial, siswa dapat menerapkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi beban mereka. Baik, jadi ada dua tujuan utama. Yang pertama mengembangkan nilai spiritual, Ya, dan yang selanjutnya adalah nilai-nilai sosial. nilai sosial. Apakah ada kendala saat pembelajaran untuk menerapkan tujuan pembelajaran tersebut? Kendala yang cukup besar di dalam pembelajaran tersebut, tiap-tiap anak pemahaman dalam daya serap itu berbeda. Mereka telah menerapkan tetapi mereka tidak memahami. Itu yang menjadi kendala di lapangan. Sebenarnya mereka sudah melaksanakan apa yang menjadi norma-norma agama, tetapi mereka mengaitkan pada materi itu yang kesulitan. Jadi mereka hanya melakukan tetapi tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup, begitu nggih. Jadi setelah pembelajaran ini, adakah peningkatan mengenai korelasi atau keterkaitan antara materi dan norma yang dijalankan? Setelah anak-anak diberikan pembelajaran atau pengetahuan, anak-anak itu mengetahui bahwa yang saya terapkan di dalam kehidupan masyarakat itu adalah norma agama, norma Islam, norma adat, sehingga dapat membedakan penerapan norma dalam kehidupan. Jadi setelah pembelajaran berlangsung, anak-anak jadi lebih paham dan bisa membedakan, begitu ya Pak, mana yang norma agama, norma yang norma sosial, norma kesopanan dan sebagainya. Baik, apa rencana ke depan untuk meningkatkan pembelajaran yang sudah baik ini? Pembelajaran ini peningkatannya apa yang mereka lakukan, anak-anak dapat membuat semacam penelitian atau semacam dokumentasi, baik itu berupa foto maupun video yang nantinya ditindaklanjuti dengan presentasi hasil kerja mereka. Jadi akan ada penelitian dan tindak lanjut pembelajaran, bisa nanti dokumentasi, video atau foto yang mencerminkan norma-norma yang sudah dipelajari. Ya, baik itu pelanggaran maupun kepatuhan pada norma. Baik pelanggaran maupun kepatuhan. Mungkin dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah semua anak-anak bisa terlibat aktif di sana? 60% siswa itu terlibat aktif. Yang 40% apa yang menyebabkan mereka tidak terlibat aktif? Salah satunya daya serap atau pengetahuan yang telah diberikan, sehingga mereka menunggu perintah dari ketua kelompok tanpa adanya sikap inisiatif. Itu yang menjadi titik kelemahan. Jadi ada sekitar 40% siswa yang kurang aktif. Iya. Nah, untuk kedepannya nih Pak, apakah ada rencana untuk meningkatkan atau mengurangi angka yang kurang aktif ini, dan bagaimana caranya? Peningkatan siswa yang masih kurang aktif tentunya ada tindak lanjut dengan pemantapan keilmuan atau pengetahuan yang masih mereka belum pahami. Nah, jadi ada tindak lanjutnya untuk ada remedial atau bagaimana? Iya, semacam remedial tentang tugas-tugas bagi siswa atau kelompok yang masih kurang berperan aktif. Kira-kira dari 40 ini nanti setelah adanya remedial ingin dikurangi menjadi berapa persen? Dari 40% ini biar ada peningkatannya Maksimal insya Allah tercapai 80% yang aktif. Aktif itu maksudnya mengetahui tentang pengetahuan sama penerapan di lapangan. Jadi ada kriteria tersendiri. Ya, di dalam penilaian
pengetahuan, dibilang tentang keterampilan, ada kriteria penilaian. Ada peningkatan jadi 60 ke 80. Sangat ada, pasti ada. Dan Dengan cara pendampingan secara berkelanjutan. oke, pendampingan. Kira-kira selain dari siswa nih Pak, dengan untuk meningkatkan ini ada butuh bantuan siapa? Untuk meningkatkan itu, kunci utama itu peran dari orang tua sebagai tua. motivator tertinggi di dalam suatu keilmuan atau bimbingan. Jadi jenengan bekerja sama dengan orang tua, Orang tua. yang ada di rumah untuk mengkomunikasikan Bagaimana siswa itu dapat belajar, pendampingan belajar agar berperan aktif di dalam penugasan-penugasan atau di dalam bimbingan-bimbingan. jadi jenengan tidak bekerja sendiri ya, ada pihak-pihak lain seperti orang tua yang juga jenengan libatkan dalam Saya masalah belajarnya anak. Selama ini jenengan untuk melibatkan orang tua itu apa yang sudah jenengan lakukan? Yang saya lakukan yaitu kunjungan kepada masing-masing orang tua siswa untuk memberikan informasi hasil dari belajar siswa. Jenengan datang ke rumah Masing-masing rumah untuk meninformasikan di mana kekuatan siswa, di mana segi negatifnya siswa. jenengan informasikan penuh gitu ya. Hasil baik itu secara nilai akademik maupun perilaku yang telah diterapkan. Bagaimana responnya orang tua seperti itu? Dengan seperti kerjasama dengan orang tua itu ada perubahan yang sangat signifikan kepada siswa tersebut, ya karena bentuk perhatian dan kepedulian. Orang tua berperan, guru berperan. Jadi tidak hanya satu sisi saja yang berperan, jadi kita jalan bersama-sama gitu. Karena memang peserta atau murid kita kan juga bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tapi juga tanggung jawab guru yang ada di rumah. Terima kasih atas informasi yang sudah Bapak sampaikan, sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya jadi ada punya gambaran tambahan, ternyata Pak Ahmadi ini guru yang lengkap, paket lengkap ya. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja, tapi sosial dan spiritual, bahkan aspek kekeluargaan sampai datang ke wali murid untuk mengkomunikasikan apa yang sudah anak-anak pelajari di sekolah. Baik, untuk di sesi akhir ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita pada kesempatan hari ini? Dengan adanya sesi percakapan ini tentunya sebagai evaluasi atau refleksi di dalam pembelajaran atau peningkatan dalam pembelajaran. Jadi Bapak sekarang bisa merefleksikan ya, atau mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian juga Bapak jadi ada program-program lagi ke depannya yang akan dilakukan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada pasca observasi ini. Terima kasih Pak Ahmadi. Mudah-mudahan kedepannya tambah lancar, tambah baik lagi, tambah sukses lagi untuk pembelajaran dan sangat berpihak kepada murid begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.